إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jadi kita diciptakan untuk jujur. Lihat, kalau seandainya negara kita ini orang-orang jujur, selamat. Kita diciptakan untuk tidak saling membunuh, untuk menjaga nyawa. Maka kalau ini kita lakukan, tidak ada kriminal, pembunuhan. Kita diciptakan untuk amanah, tidak mencuri. Kalau ini kita jalankan, tidak ada pencurian. Kita diciptakan untuk saling menyayangi. Kalau ini kita jalankan, tidak ada permusuhan di antara manusia. Jadi ibadah maknanya luas. Bahkan seorang ayah yang keluar dari rumahnya pergi bekerja, ketika dia niatkan itu, dia sadari itu, ini tugas saya sebagai seorang ayah, mencari nafkah untuk keluarganya dari jalan yang halal. Ini adalah ibadah. Berapa jam dia kerja di pabrik? 8 jam. 8 jam dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ridho itu seorang suami berangkat keluar rumah mencari nafkah untuk anak istrinya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi ibadah jangan dipahami dalam makna yang sempit. Karena sekarang maraknya sekularisme di dalam kehidupan manusia sekarang ini, seolah-olah mereka memahami ibadah itu hanyalah masjid dan seluruh yang berhubungan dengan masjid. Selain itu nggak ada ibadah lagi. Sehingga lisan yang lantur entah kemana, matanya entah kemana, tangannya entah bergerak untuk apa. Dia udah nggak pikir lagi. Kalau nggak di masjid nggak ibadah. Sudah selesai. Mau apa kita? Tidak. Jadi kalau kita rangkum, Allah ciptakan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk jujur, untuk berbuat baik kepada tetangga kita, untuk saling menasehati. Kita diciptakan untuk memberikan makanan kepada orang-orang fakir. Kita diciptakan untuk membaca Al-Quran. Kita diciptakan untuk perhatian kepada kaum du'afa, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, orang tua, jompo, para janda. Kita diciptakan untuk beberkan seluruh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang hidupnya 24 jam kali 60 menit untuk ibadah kepada Allah. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah perintahkan kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hidup beliau 24 jam kali 60 menit untuk beribadah kepada Allah. Mulai daripada beliau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian beraktivitas seharian, sholat, menasehati, berdakwah, memperhatikan fakir miskin, anak yatim piatu, janda-janda, berjihad di jalan Allah. Kemudian sholat terus, mencari nafkah untuk keluarganya, menolong istrinya di rumah, menegur mereka-mereka yang salah. Ketika sudah malam tiba, Rasulullah tidur cepat supaya bisa bangun di tengah malam. Orang yang bermaksud tidur untuk bangun di tengah malam, tidurnya adalah tidur ibadah. Maka Rasulullah ibadahnya sampai bangun lagi tengah malam dalam keadaan ibadah. Setelah bangun, wudhu, sholat malam, sampai subuh lagi. Jadi Rasulullah itu hidupnya 24 jam kali 60 menit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang paling mulia yang Allah jadikan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan adalah orang yang mengisi waktunya full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi gimana negara ini Ustaz? Gak usah diurus. Urus, Rasulullah juga menjadi pemimpin kok. Bahkan memimpin negara ini ibadah. Kalau kita jalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, ibadah itu. Menjadi presiden itu ibadah. Menjadi pemimpin kalau menjalankan syariat Allah di dalam kepemimpinan kita. Menjadi RT itu ibadah. Kalau kita jadikan itu adalah untuk menegakkan syariat Allah, berkata jujur, tidak menipu, menasihati, mengangkat atau membantu dan menolong orang-orang yang terzolimi, mengikis kriminalitas. Tidak kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk berkhianat kepada umat, kepada pemerintahan dan yang lainnya. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah kita selewengkan untuk menumpuk kekayaan, untuk menipu, jalan kiri. Jadi kalau untuk beribadah kita nggak perlu cari rezeki, nggak perlu kerja. Kerja itu ibadah. Para sahabat pergi berdagang, pulang 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Di dalam perdagangan mereka jujur. Di dalam perdagangan mereka tidak menipu. Rasulullah SAW menemukan di pasar penipuan. Rasulullah katakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita kaum muslimin, bukan dari kelompok kita kaum muslimin. Di zaman Rasulullah perdagangan, dalam Rasulullah ada kepemimpinan. Di dalam Rasulullah ada tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, kepala negara Islam. Beliau lakukan semuanya, dan semua itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jalankan sesuai dengan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhawati fid din rahimakumullah. Maka mari kita sadari bahwa setiap gerak langkah kita lakukan untuk ibadah, untuk tugas kita ini. Untuk ini sebenarnya Allah ciptakan kita. Umur kita singkat, umur kita pendek. Mungkin minggu depan kita akan kembali kepada Allah, mungkin. Atau mungkin bulan depan kita akan kembali kepada Allah. Singkat waktu kita. Maka ketika kita beraktivitas, kita ingat kepada ayat Allah tadi. Aku diciptakan untuk beribadah. Lakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Apapun, dimanapun, kapanpun, ada atau tidak ada orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita sudah lelah, istirahat sejenak untuk kembali membaca Al-Quran, istirahat sejenak untuk kembali beraktivitas mencari rezeki. Istirahat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.